Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, komplotan begal ditangkap polisi di rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Para pelaku dikenal sadis, selalu mengancam korban dengan senjata tajam. Hasil pembegalan digunakan para pelaku untuk membeli narkoba. Septian, anggota komplotan begal ini ditangkap polisi di rumahnya Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Septian kemudian diminta menunjukkan rumah anggota komplotan begal lain. Polisi kemudian masuk ke rumah Rizky dan Hamka, anggota begal yang mengontrak rumah di Duri, Pulau Gambir, Jakarta Pusat. 3 hari, Pak. 3 ada ya? Digeledah padangnya? Apa namanya? Oh, tadi mana sini? Ya. Ini narkoba siapa nih? Hah? Ini apa nih? Kamu beli? Iya, Pak. Sama siapa? Maman, Pak. Sama mama? Iya. Berapa? 400, Pak. Uang dari apa itu? Yang motor, Pak. Motor apa? Motor curian itu. Di tempat ini polisi justru mendapati paket narkoba yang disimpan salah satu pelaku. Rizky dan Hamka mengakui membegal sepeda motor dan uangnya untuk membeli narkoba. Senjata tajam yang biasa digunakan mengancam korban disimpan pelaku disembunyikan di bawah meja. Di kantor polisi, para pelaku mengakui beraksi di sejumlah tempat di Jakarta Barat siang maupun malam hari. Setiap beraksi pakai senjata tajam kamu? Kadang-kadang enggak, kadang-kadang pakai. Itu untuk apa senjata tajam untuk kamu beraksi? Untuk mengancam korban, Pak. Nakutin ya? Iya, mengancam korban. Korbannya udah berapa banyak? 4 sama ini 5. 5 kali. Apa ini siang atau malam? Kadang-kadang yang malam, Mudah-mudahan siang. siang juga jarang. Dari catatan polisi, anggota komplotan ini baru bebas dari lapas karena program asimilasi. Para pelaku dikenal sadis saat beraksi di jalanan. 3 orang ini melakukan aksi curas ya, dengan modus merampas handphone dan juga sepeda motor milik korban sambil mengancam dengan senjata tajam jenis celurit. Salah satu dari 3 pelaku yang kami amankan merupakan residivis ya, yang beberapa tahun yang lalu divonis 3 tahun penjara karena kasus yang sama. Dari hasil tes urin kawanan pelaku begal ini, semuanya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan benzo. Tersangka dijerat tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kepemilikan senjata tajam, serta penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Para korban penyimpangan seksual fetis yang diduga dilakukan mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur diminta melapor ke polisi. Di media sosial, sejumlah korban menceritakan pengalamannya diminta untuk membungkus diri menyerupai mayat dengan kain jarik. Video prosesi pembungkusan korban diduga digunakan pelaku untuk berfantasi seks. Dari video amatir ini, seorang korban penyimpangan seksual diminta membungkus diri menyerupai mayat oleh seorang mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Pelaku sebelumnya berdalih sedang melakukan penelitian untuk meyakinkan korbannya. Ternyata saat korban melakukan pembungkusan menyerupai mayat yang akan dikubur, direkam dan diduga digunakan untuk fantasi seksual. Terungkapnya perilaku ini setelah salah satu korban mengunggah pengalamannya melalui media sosial hingga bermunculan korban lain. Bahkan Universitas Airlangga telah menerima belasan laporan korban penyimpangan seksual ini. UGR sampai sekarang sudah menerima 15 pengaduan, 15 masukan. Tetapi agak sumir karena laporan itu hanya mengatakan dia tidak menjelaskan namanya siapa dan juga tidak ditanya identitasnya, tapi dia mengatakan bahwa saya pernah punya pengalaman di chat seperti ini. Jadi pada pelaporannya 15 itu baru selevel itu. Dari data Universitas Airlangga, 2 tahun lalu pelaku pernah dilaporkan korban ke Dekan Fakultas Ilmu Budaya karena melakukan penyimpangan seksual serupa. Pelaku merupakan mahasiswa angkatan 2015, kemudian mendapat tindakan langsung dari Badan Eksekutif Mahasiswa.
Setelah mendapat teguran, pelaku kemudian jarang mengikuti kegiatan di kampus, termasuk dosen pembimbingnya yang kehilangan jejak pelaku dan tugas akhirnya belum diselesaikan. Oknum yang itu dihubungi, semua kontaknya tidak bisa dihubungi, orang tuanya juga tidak dihubungi. Jadi dia anak luar Surabaya ya, dari kos di Surabaya. Tidak ada tindakan pendisiplinan akademik? Oh pasti, kalau nanti diverifikasi sudah benarnya pasti ada tindakan tegas, bahkan mungkin bisa dilakukan maksimal ya, dari kalau maksimalnya diabaikan pasti bisa dipecat atau Sementara polisi meminta para korban untuk melaporkan kasus penyimpangan seksual yang terjadi guna memudahkan penyelidikan. Pelaku diduga juga pernah mendapat sanksi sosial karena penyimpangan seksual yang dilakukan ke pergok warga. Laporan dari korban? Belum ada laporan sejauh ini, makanya kami menghimbau ya untuk berpartisipasi memberikan pelaporan sehingga patut diduga suatu perbuatan tindak pidana ini dapat dilakukan secara cepat dan meringankan atau mempermudah penyidik. Dari pengakuan korban yang menceritakan melalui media sosial, diminta membungkus diri menyerupai mayat hingga diikat tali selama berjam-jam. Dengan dalih penelitian, hasil pembungkusan dengan kain jarit didokumentasikan dan dikirim pada pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira dan Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima ibunya sering dianiaya, seorang anak membunuh ayah tirinya di Musirawas, Sumatera Selatan. Emosi pelaku memuncak karena sang ayah tiri ternyata juga memperkosa adik perempuannya. Pembunuhan terjadi saat pelaku dicegat korban ketika akan melapor ke polisi. JP menyerahkan diri ke kantor polisi setelah sempat kabur usai membunuh Johan Saputra, ayah tirinya, di Muara Lakitan, Prabu Mulih. Di kantor polisi, JP mengakui membunuh ayah tirinya karena jengkel Johan Saputra sering menganiaya ibunya. Oh, Jepri. Jadi kau yang ini ya, ngomongnya ya. Ladingnya kau bawa dari rumah. Sekitar 3 tahun ya. Ikut di Sukarame. Pembunuhan berawal setelah JP dan ibunya berniat melaporkan perilaku Johan Saputra ke kantor polisi karena Johan Saputra juga melakukan pemerkosaan pada adik perempuan JP. Pelaku ini bersama kerabatnya bernama Ibu EN dan ibu kandung dari pelaku ini berniat dari rumah melapor ke polsek, ya, melaporkan ayah tiri atau suami dari ibu kandung pelaku ini yang sudah melakukan penganiayaan dan informasinya pemerkosaan terhadap adik dari pelaku. Korban yang mengetahui rencana JP melapor ke kantor polisi kemudian mencegat di jalan. Korban sempat menampar wajah JP sehingga memicu perselisihan dan perkelahian. Setelah membalas, bahkan JP sempat meninggalkan korban, namun Johan Saputra kembali mengejar anak tirinya sehingga terlibat penganiayaan. Bertemu di jalan, terjadi perdebatan antara pelaku dengan ayah tiri. Perdebatan semakin memanas, pelaku dengan serta-merta mencabut senjatanya yang memang sehari-hari dibawa oleh pelaku ini. Senjata langsung melakukan penikaman di dada sebelah kiri dari korban. Ya. Setelah tertikam, korban berusaha melarikan diri, dikejar oleh pelaku. Kemudian terjerebab, jatuh, ditikam kembali. JP harus menjalani proses hukum meski awalnya diserang oleh korban. Penganiayaan yang dilakukan bukan karena membela diri dan JP membawa senjata tajam. JP ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Musirawas, Sulawesi Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan.